Halo semua, Assalamualaikum. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini aku bakal kasih tips untuk kalian, yaitu gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang yang hemat dan sederhana. Dan dalam tanda kutip, hemat itu bukan berarti pelit ya teman-teman, mohon untuk dibedakan. Dan seperti biasa, di sini aku bukan ahli dalam keuangan dan aku nggak ada maksud untuk menggurui kalian. Di sini aku cuma mau sharing aja supaya kita semua sama-sama bisa belajar. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang yang hemat dan sederhana? Yang pertama, teman-teman bisa menetapkan target dan mempunyai tujuan untuk keuangan. Semisal teman-teman punya target nih, di usia sekian aku harus bebas secara finansial, di usia sekian aku harus mandiri secara finansial, di usia tua nanti aku harus bisa menciptakan passive income. Pada saat aku tiduran, pada saat aku liburan, uang sudah ada dan bisa bekerja buat aku. Ya, meskipun ya teman-teman, mimpi itu kadang tidak selalu menjadi kenyataan, tapi apa salahnya sih kalau mulai dari sekarang kita itu harus bermimpi dahulu. Bermimpi sambil berdoa dan berusaha untuk mewujudkannya. Atau bisa kita sederhanakan rencana kita. Jadi tidak semua orang itu bisa mewujudkan apa yang mereka cita-citakan, tapi setidaknya tujuan kita yang paling sederhana adalah pada saat kita mengalami kesusahan sudah tidak merepotkan orang lain. Karena yang kita tahu, baik itu saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri, atau bahkan teman kita, itu mereka mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri dan kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pun mau berusaha untuk bebas secara finansial dan mandiri secara finansial, setidaknya kita tidak merepotkan orang lain. Sebenarnya bukan mau belagu atau sok-sokan gak butuh orang lain ya teman-teman, tapi kita lebih punya tujuan supaya tidak diremehkan, supaya hidup bisa lebih mandiri lagi bersama keluarga kita, tanpa harus mengandalkan teman baik, saudara baik, atau orang lain. Nah oke, baik, untuk yang kedua kita harus mempunyai tujuan hidup dan cita-cita supaya kehidupan kita di masa depan itu lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Aku yakin banget kalau teman-teman semua punya niatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan, pasti kalian punya niatan besar untuk menerapkan hidup hemat dan sederhana. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi bandingkan hidup kita yang sekarang dengan kehidupan kita yang masa lampau, dan harapan kehidupan kita di masa depan akan lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Jangan sampai ya teman-teman punya prinsip, kalau yang sekarang mah dipikir sekarang aja dan nanti ya udah pikir nanti. Karena nggak gitu ya teman-teman. Hidup kita yang sekarang ini sebenarnya hasil dari jerih payah kita hidup di masa lampau. Dan hidup kita nanti di masa depan itu hasil dari jerih payah kita di masa sekarang. Yang berikutnya, supaya kita bisa menjadi orang yang hemat dan sederhana adalah kita harus ingat bahwa mencari uang itu tidaklah mudah. Pekerjaan kita yang saat ini mungkin dirasa kurang nyaman, tapi tetap aja kita jalani karena memang niat kita untuk mencari uang. Dan kadang tidur kita itu lebih malam dari orang lain dan bangun kita lebih pagi dari orang lain. Makanya teman-teman harus ingat, itulah proses untuk mencari uang. Jadi jangan semudahnya atau seenaknya mengeluarkan uang. Aku yakin banget kalau teman-teman bisa ingat itu, bahwa mencari uang itu tidak mudah, pasti kalian bisa menjadi orang yang lebih hemat dan sederhana. Nah itu tadi ya teman-teman beberapa tips untuk kalian yang ingin hidup hemat dan sederhana. Yang pertama, kalian bisa menetapkan target supaya bisa bebas finansial di masa yang akan datang atau mandiri secara keuangan. Dan yang kedua, kalian bisa menetapkan target supaya kehidupan kita di masa depan itu lebih baik dari masa sekarang. Dan yang terakhir, kita semua harus ingat bahwa mencari uang itu tidaklah mudah. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, dan di sini aku juga bukan pakar keuangan atau ahli dalam keuangan. Cuma mau sharing ke kalian, dan semoga kita semua bisa mencapai apa yang sudah kita cita-citakan dan bisa mewujudkan apa yang sudah kita targetkan. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum.